Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, meskipun di berbagai macam cabang maupun teman-teman yang saat ini sedang bekerja atau bertugas atau fokus di rumah, Masya Allah. Hari ini kita bertemu lagi setelah pekan lalu tidak bertemu karena mohon izin Uma baru kembali dari umroh baru 2 hari yang lalu. Jadi hari ini Alhamdulillah bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas mengenai bulan Rajab ya. Bulan yang kita akan masuki dan tak terasa setelah Rajab Sya'ban dan tak terasa akan memasuki bulan suci Ramadan kalau umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, rasanya baru kemarin kita melaksanakan tarawih, rasanya baru kemarin sahur, baru kemarin iftar ya, buka puasa bareng-bareng. Em, yang penuh dengan keindahan itu dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Namun, untuk memasuki bulan suci Ramadan tentu tidak bisa begitu saja tanpa ada persiapan. Makanya ada yang namanya bulan-bulan sebelumnya, ada namanya bulan Rajab, ada yang namanya bulan Sya'ban. Hari ini karena kita akan memasuki bulan Rajab, maka kita akan membahas mengenai bulan Rajab itu sendiri. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga di antara bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Dan bulan Rajab ini istimewa sama seperti 3 bulan lainnya. Jadi ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat. Teman-teman lihat dulu dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Surah At-Taubah ayat 36 ini membahaslah tentang salah satunya bulan Rajab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-36? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dalam surat Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram, kata Allah. Ada yang disebut sebagai 4 bulan haram. Bulan apakah itu ya? Dalam 4 bulan ini kata Allah dalam surat Taubah 36, kamu jangan menganiaya diri kamu sendiri, jangan berbuat zalim istilahnya dalam 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini apa aja sih yang disebut bulan haram yang Allah bilang jangan menganiaya dirimu sendiri, jangan menganiaya diri sendiri maksudnya apa sih? Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Karena kalau engkau menganiaya dirimu sendiri atau kalau menganiaya kan kita berbuat jahat pada diri sendiri. Artinya apa sih? Kalau kita buat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kalau kita buat maksiat, kita sedang melukai diri kita sendiri. Karena dengan sengaja kita membawa diri kita ke nerakanya Allah. Maka Allah katakan jangan kita menganiaya diri kita sendiri. Jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Khususnya di 4 bulan haram ini. 4 bulan haram ini apa saja sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, 4 bulan haram di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini yang tadi Uma katakan bulan yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini 4 bulan yang istimewa yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, jangan engkau menganiaya dirimu sendiri, jangan engkau jahat pada dirimu sendiri, jangan engkau zalim pada dirimu sendiri, alias jangan banyak buat dosa, jangan banyak buat maksiat, khususnya di 4 bulan ini. Baik, kita lihat teman-teman semua, kenapa sih bulan-bulan ini, 4 bulan ini ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ini disebut sebagai bulan haram. Kenapa? Disebut sebagai bulan haram karena terdapat 2 makna sebetulnya. Pertama, di bulan haram ini, di 4 bulan haram ini, di zaman dulu, ini diharamkan berbagai macam pembunuhan, kemaksiatan, dosa-dosa. Bahkan orang-orang jahiliyah sekalipun di masa dulu,
Mereka meyakini bahwa salah satunya bulan Rajab ini, di antara 4 bulan lainnya ini memang mereka tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan peperangan atau bukan peperangan ya, maksudnya tidak melukai orang, tidak melakukan suatu kejahatan gitu. Di zaman jahiliyah pun sebenarnya terjadi seperti itu, mereka meyakini itu. Kemudian yang kedua disebut bulan haram karena, mereka semua meyakini bahwa adanya larangan-larangan untuk melakukan perbuatan haram itu lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan ini. Jadi, larangan untuk berbuat haram, larangan untuk berbuat maksiat lebih ditekankan di 4 bulan ini dibanding bulan-bulan lainnya karena saking mulianya 4 bulan ini. Saking mulianya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi di zaman jahiliyah sekalipun mereka nggak melakukan pembunuhan, ya. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan, yang buruk-buruk karena saking mulianya bulan-bulan ini. Jadi artinya apa? Artinya kebalikannya, artinya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tentu itu, sangat diutamakan, ya. Eee, Kalau kita lihat orang-orang soleh di zaman dulu mereka sangat suka sekali melakukan puasa di bulan haram ini, di 4 bulan haram ini. Melakukan berbagai macam amal soleh, khususnya khususnya puasa di bulan haram ini, gitu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, kata beliau, "Allah mengkhususkan 4 bulan ini sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan yang suci, di mana kalau kita melakukan maksiat di 4 bulan tersebut, maka dosanya akan lebih besar, dan kalau kita melakukan amal soleh di 4 bulan ini, maka pahalanya lebih banyak." Jadi banyak orang yang abai, bahkan, tidak tahu tentang Rajab, tentang, bulan-bulan haram lainnya, sehingga mereka melalui bulan ini dengan begitu saja. Padahal andaikan kita tahu bahwa bulan Rajab ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, bahkan dikategorikan sebagai 4 bulan suci, maka kita mulai besok nih udah mulai buat rencana, plan, ibadah-ibadah apa saja yang mau kita lakukan. Puasa sunnah apa yang mau kita tambah misalnya, atau, sholat malam yang seperti apa yang mau kita lakukan. Mungkin kita sholat malam cuma 2 rakaat, kita mau tambah lagi jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Mungkin duhanya kita bertekad untuk nggak mau meninggalkan ini mumpung masih 2024 awal ya teman-teman, sekaligus kita buat resolusi mau jadi diri yang lebih baik, khususnya dalam hal ibadah harus ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi memasuki bulan Rajab, berarti harus ada yang berbeda dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Mari kita lihat teman-teman semua, kita tahu bahwa, orang-orang soleh di zaman terdahulu, kita menemukan riwayat di mana para sahabat-sahabat betul-betul mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mereka berbulan-bulan lamanya betul-betul berusaha untuk mempersiapkan Ramadan, meminta kepada Allah agar umurnya disampaikan di bulan suci Ramadan. Baru setelah Ramadan selesai mereka kembali kepada Allah dengan berdoa agar amalannya diterima. Tapi kalau kita lihat, artinya beliau-beliau ini nggak tiba-tiba saja masuk Ramadan tanpa persiapan. Persiapannya banyak yang beliau-beliau lakukan untuk menyambut Ramadan, khususnya dimulai dari, bulan Rajab ini ya. Baik, kita lihat teman-teman semua, ada cara-cara untuk kita mempersiapkan bulan Ramadan, khususnya di bulan Rajab ini. Apa saja ya cara kita dalam mempersiapkan bulan Ramadan di bulan Rajab ini? Pertama adalah kita menghormati bulan Rajab. Cara kita mempersiapkan Ramadan di bulan Rajab adalah yang pertama kita menghormati bulan Rajab ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan Rajab adalah salah satu favoritnya bulannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu favorit bulan Allah Subhanahu wa taala. Allah salah satunya sangat menyukai bulan Rajab ini, ya. Maka kita hormati bulan Rajab. Cara menghormati bulan Rajab itu gimana? Pertama adalah dengan cara puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Kita hidupkan puasa yang mungkin teman-teman belum terbiasa puasa Senin Kamis, hidupkan puasa Senin Kamis, atau puasa pada Ayamul Bid, pertengahan bulan, 13, 14, 15 pertengahan bulan. Atau teman-teman puasa tentu yang paling bagus sekali puasa Daud, Masya Allah ya. Umat temui banyak sekali orang-orang hebat tuh sudah terbiasa dengan puasa-puasa Daud. Teman-teman tahu tidak bahwa ulama itu mengatakan kalau kalian ingin berhenti dari perbuatan dosa, jawabannya adalah dengan berpuasa.
Kadang-kadang kita tanya, "Gimana ya cara saya berhenti dari perbuatan dosa?" Nggak bisa, saya mau sekali tapi kok susah, nggak bisa. Maka jawabannya adalah puasa. Ulama mengatakan, kalau kita ingin berhenti dari perbuatan dosa, jawabannya adalah puasa. Kenapa? Karena puasa itu mendidik dan melatih jiwa kita, memperkuat, menambah keinginan kita untuk berbuat baik, yang nanti buahnya adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Teman-teman coba aja puasa. Senin Kamis, atau puasa Daud dan sebagainya. Keinginan untuk berbuat maksiat itu terkikis, ya kan, kalau kita berpuasa kan. Malah justru ketika kita berpuasa itu membuahkan semangat untuk terus berbuat kebaikan demi kebaikan. Karena apa teman-teman semua? Karena kita tahu bahwa orang yang puasa itu, mereka itu sesungguhnya bukan puasa makan dan minum, tapi berpuasanya anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu puasa, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan anggota badan dari berbagai macam perbuatan dosa. Menahan lisannya dari kata-kata dusta, menahan lisannya dari kata-kata keji, menahan lisannya dari ucapan-ucapan palsu, menahan kemaluannya dari berbuat zina, misalnya ya. Jadi mereka orang-orang yang berpuasa akan berusaha menjaga agar tidak merusak puasanya, ya kan? Teman-teman yang sedang puasa dalam kondisi lapar, teman-teman pasti berusaha untuk menjaga puasa teman-teman. Mau marah, aduh, enggak, saya lagi puasa. Mau ngomongin orang, nggak jadi deh, saya lagi puasa. Mau nonton yang porno-porno misalnya ya, atau sesuatu yang buruk gitu, atau sesuatu yang tidak patut dilihat, enggak mau, saya mau puasa. Jadi puasa itu benteng betul-betul teman-teman semua. Mau menemui sang kekasih misalnya yang bukan mahram, enggak, saya lagi puasa gitu. Ya kan? Jadi puasa itu benteng bagi teman-teman semua. Eh, ada satu hadis dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya dan tidak meninggalkan amal-amal kebodohan, maka Allah tidak memerlukan puasanya. Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Orang yang puasa pasti secara otomatis dia menahan dirinya, anggota badannya dari perbuatan dosa. Jadi kalau mau mempersiapkan Ramadan di bulan Rajab ini, kita menghormati bulan Rajab, salah satunya adalah dengan banyak beramal soleh, salah satunya adalah dengan berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, otomatis kita berusaha berhenti dari perbuatan macam maksiat. Termasuk kalau teman-teman yang belum ganti puasa, yang belum bayar puasa ketika Ramadan kemarin hutangnya banyak karena haid misalnya, teman-teman mulai nyicil ganti puasanya dari sekarang misalnya. Karena teman-teman tahu ya, kalau kita ganti puasa itu boleh kapan aja. Kita nggak boleh puasa pada saat Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, pada hari Jumat yang sendirian. Kalau mau melakukan puasanya harus di hari Sabtunya juga atau hari Kamisnya juga pada pekan yang sama. Itu yang nggak boleh puasa. Tapi sisanya teman-teman boleh puasa untuk mengganti puasa teman-teman yang kemarin mungkin haid, bolongnya banyak gitu. Kalau kita lihat Siti Aisyah radhiyallahu anha mengganti puasanya banyaknya di bulan Sya'ban. Karena suami beliau Nabi Muhammad SAW memiliki keperluan kepada beliau. Tapi kalau teman-teman punya keleluasaan, jangan ditunda-tunda untuk bisa mengganti puasa teman-teman semua yang bolong-bolong ketika Ramadan tahun lalu. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan di bulan Rajab ini untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan selain banyak berpuasa atau banyak beramal soleh? Kedua, banyak-banyak minta ampun sama Allah SWT. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Apa kata Allah SWT, teman-teman semua? Dengan kemuliaan dan dengan keagunganku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka meminta pengampunan dariku. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi coba kita merenung pada diri kita sendiri, kapan ya kita terakhir mengadu kepada Allah? Kapan kita terakhir duduk dengan khusyuk mengalirkan air mata kepada Allah SWT? Kapan kita terakhir kali berkata pada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah maafin aku, ya Allah. Kapan terakhir kali teman-teman mengucapkan itu? Sekarang sudah saatnya teman-teman kembali lagi kepada Allah setiap malam, setiap saat di Qiyamul Lail teman-teman datang kepada Allah, teman-teman minta ampun sama Allah. Uma mau cerita sedikit sebelum Uma lanjutkan ceramah ini. Kemarin Uma umroh bersama dua adik Uma, Dr. Cindy sama Ricis. Dan kami pergi ke salah satu tempat yang mustajab dalam berdoa, yaitu Raudhah di Masjid Nabawi di Madinah. Adik-adik Uma mengatakan begini, ketika sampai di Raudhah, sebenarnya kami tuh udah menyiapkan doa yang banyak. Karena Raudhah itu kan bagian dari taman surga, di mana kalau kita doa, itu salah satu tempat yang mustajab dalam berdoa. Namun apa kata kedua adik Uma? Kami lama berkesempatan di Raudhah untuk berdoa, kata adik Uma,
kami udah mempersiapkan banyak sekali doa-doa, tapi begitu sampai raudhah, yang kami lakukan adalah minta ampun terus-menerus sama Allah. Mau minta sama Allah tapi, belum bisa terucap gitu, yang ada cuma nangis dan minta ampun atas semua dosa-dosa yang sudah dilakukan selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Uma juga ingin menasihati diri Uma sendiri dan kita semua, harus ada waktu bagi diri kita. Dalam satu hari itu teman-teman semua untuk kita banyak menangis, mengingat dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan selama ini, mengingat maksiat, keburukan yang sudah kita lakukan selama ini. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat baik, luar biasa karena menyembunyikan semua dosa-dosa yang engkau pernah lakukan. Allah menutupi itu supaya orang-orang masih menghormatimu, orang-orang masih mencintaimu, orang-orang masih berdekatan denganmu. Allah menyembunyikan dosa-dosamu itu karena Allah masih berharap dan berkeinginan kita kembali kepada Allah dan menghentikan perbuatan dosa itu. Jadi sebegitu baiknya Allah kepada diri kita, Allah masih kasih waktu untuk tidak mempermalukan kita di hadapan banyak orang, teman-teman semua. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita untuk kembali kepada Allah. Coba kita pikir kapan kapan bilang, ya Allah, ampuni semua kebodohanku ya Allah, ampuni semua kezaliman, kemaksiatan yang aku lakukan ya Allah." Muhasabah diri itu atau meminta ampun kepada Allah itu hendaknya dilakukan setiap saat. Jadi kalau ada orang yang tanya, "Kapan sih sholat taubat itu dilakukan?" Setiap saat. Dalam satu hari teman-teman dosanya banyak nggak kira-kira? Banyak. Yang kita sadar maupun nggak kita sadar, mungkin ada dosa mata kita, dosa hati kita, dosa tangan, dosa lisan, dan sebagainya banyak. Jadi kalau bisa sholat tobat setiap hari, kenapa enggak 2 rakaat gitu. Sebelum teman-teman meminta sesuatu sama Allah dengan sholat hajat, di qiyamul lail misalnya ya, teman-teman sholat dulu 2 rakaat sholat taubat gitu. Karena kalau teman-teman bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, salah satu mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita naik kalau maksiatnya masih banyak, bagaimana cara doa itu tertembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak dengan bertobat, beristighfar. Dan juga teman-teman semua, kenapa, di bulan Rajab ini, memperbanyak bertobat kepada Allah SWT, supaya ketika masuk ke bulan suci Ramadan hati kita sudah bersih, hati kita sudah bersih ya. Kenapa? Kalau kita masuk bulan suci Ramadan masih ada dosa yang menempel dalam tubuh kita, maka bisa jadi dosa tersebut akan menghilangkan kenikmatan kita beribadah di bulan Ramadan. Ya enggak? Kalau kita masih melakukan perbuatan dosa sampai bulan Ramadan, bisa jadi kita nggak bersemangat melakukan ibadah di Ramadan. Dan bisa jadi kita nggak menikmati tarawih kita, nggak nikmati tadarus kita, nggak nikmati puasa kita. Kenapa? Karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya sangat penting sebelum memasuki bulan suci Ramadan, membersihkan hati kita dengan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang ulama, salah satu dampak dari perbuatan maksiat ialah kita tidak dapat menemukan manisnya iman, manisnya ketaatan, dan manisnya beribadah kepada Allah. Jadi kalau teman-teman ngerasa baca Quran bosen, capek, qiyamul lail tuh kayaknya berat banget, mungkin salah satu alasannya karena masih banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi membuat diri kita terhindar dari kenikmatan, merasakan nikmat dalam beribadah. Makanya minta sama Allah, "Ya Allah berikan kita kenikmatan dalam beribadah." Karena kalau kita udah nikmat, kita akan berlama-lama dalam melakukannya, ya enggak? Kalau teman-teman udah nikmat, mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya beribadah, teman-teman akan berlama-lama dengan Qur'annya, berlama-lama dengan qiyamul lailnya, berlama-lama dengan doanya, dengan zikirnya. Itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman, Islam, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dan seterusnya. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya." Mungkin di antara kita ada yang belasan tahun jadi orang baik terus. Dan kadang-kadang kita nggak nyangka ketika kita terjatuh dalam satu dosa, kok orang kayak saya bisa buat dosa kayak gini ya gitu. Nggak nyangka kok orang yang saya pikir diri saya ini kuat, diri saya ini soleh luar biasa, kok saya bisa terjebak dalam dosa yang seperti ini. Semua orang punya dosanya masing-masing. Maka Allah katakan, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." At-Tahrim ayat ke-8. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari dosa, teman-teman. Semua dari kita melakukan dosa, melakukan keburukan, dan di satu sisi kita tahu bahwa dosa itu mengasingkan, menjauhkan seorang hamba dari taufik Allah. Dosa itu menjauhkan seorang hamba dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lemah dalam beramal soleh. Itu dosa. Dosa-dosa yang masih kita lakukan membuat kita lemah dalam beramal soleh. Dosa-dosa yang kita lakukan membuat kita tidak berdaya, nggak bisa punya kekuatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya kan? Makanya kalau di sini kan banyak nih ratusan para penghafal Quran bergabung di sini teman-teman semua. Ada 450 lebih para penghafal Quran yang bergabung di tempat ini, di Zoom kali ini. Teman-teman merasakan kalau teman-teman dalam kondisi yang banyak dosanya, atau banyak sakit hati, atau banyak penyakit hati ya, dalam hati, teman-teman nggak akan fokus, nggak akan konsentrasi untuk bisa ngafalin Quran tuh akan susah. Kalau teman-teman lagi melakukan maksiat itu kelihatan banget, kerasa banget. Kalau teman-teman mau ngafalin Quran kerasa banget, ya kan? Entah teman-teman jadi males, teman-teman jadi jenuh, jadi nggak semangat. Kenapa? Karena ada dosa yang dilakukan. Gitu. Makanya eh, terlihat dan terasa sekali bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Quran, ketika dia ada buat maksiat sedikit, dia akan rasa kesulitan dalam berinteraksi dengan sesuatu yang kita sebut-sebut sebagai cahaya itu. Dosa itu kegelapan, dosa itu em, sesuatu yang gelap ya, tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang kita sebut sebagai cahaya. Gitu. Begitulah teman-teman semua. Jadi di bulan Rajab ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita banyak meminta ampun, meluangkan waktu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 24 jam dalam kehidupan kita, ada waktu untuk kita bisa kerja, bisa belajar, tapi ada waktu kita untuk berdua-duaan dengan Allah untuk menangisi dosa-dosa kita setiap malam. Kan seperti yang teman-teman tahu ada 7 golongan orang yang Allah naungi di padang mahsyar nanti. Setelah kita hidup di dunia, kita mati masuk dalam alam kubur, kemudian kita dihidupkan kembali ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu mataharinya diletakkan di atas kepala kita, semua orang dalam keadaan telanjang, tak berpakaian, semua orang takut dan menunggu bagaimana keputusan Allah, kita mau diletakkan di mana, ditempatkan di mana, semua orang sangat takut. Tapi ada 7 golongan orang yang Allah naungi, yang Allah kasih pertolongan. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang selalu mengalirkan air matanya dalam kesendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan itu Umas sering ulang-ulang ya, siapa aja pemimpin yang adil, pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang memakmurkan masjid, orang yang bersatu dan berpisah karena Allah, orang yang diajak berzina kemudian dia katakan tidak, aku takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan lillah, kemudian yang ketujuh adalah orang yang mengalirkan air matanya karena takut dan rindu kepada Allah SWT. Air mata itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirinya di hari akhir. Jadi penting bagi kita dalam kehidupan kita ini kan dalam sehari-hari kita banyak tawa, banyak bercengkrama, ya kan? Kita banyak berkoneksi dengan manusia-manusia lainnya. Tapi harus ada dalam satu hari itu beberapa saat teman-teman semua untuk menyendiri dalam kesendirianmu itu engkau kembali mengingat apa yang telah kau lakukan selama seharian, atau apa yang kau lakukan dari kemarin-kemarin, dan mengalirkan air matamu di hadapan Allah SWT. Jadi mengalirkan air mata itu karena air mata penyesalan, air mata dosa, dan air mata harapan, bahwa ada doa-doa yang kita panjatkan, yang kita ingin Allah kabulkan doa kita. Jadi penting dalam satu hari itu harus ada air mata yang keluar di hadapan Allah SWT. Uma nasihati diri rumah sendiri ya. Kadang-kadang Uma juga manusia biasa, kadang-kadang kalau capek juga bablas ya nggak qiyamul lail gitu. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang bangun di malam hari untuk meneteskan air mataku. Gitu ya. Air mata yang kelak akan bersaksi dan dia akan tolong kita di hadapan Allah SWT nanti. Air mata yang takut, yang rindu, yang penuh harap kepada Allah SWT. Air mata itu penting dialirkan untuk melembutkan hati kita, teman-teman semua. Seharian kita sibuk dengan urusan dunia, atau mungkin seharian kita ada rasa marah, ada rasa nggak suka, ada rasa nggak tenang dalam dada kita. Tapi orang-orang yang selalu meluangkan waktunya bersama Tuhannya, dia akan rasa tenang dan dia nggak akan rasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena dia punya Allah sebagai kekuatan bagi dirinya. Jadi, kembali lagi di bulan Rajab ini yang perlu teman-teman
Suara Uma hilang ya? Enggak kan? Oke, karena ada yang komen suaranya hilang. Lanjut ya. Jadi teman-teman semua, penting bagi kita di bulan Rajab ini selain kita banyak beramal soleh, salah satunya adalah dengan banyak puasa, kemudian teman-teman banyak minta ampun kepada Allah, kemudian yang ketiga yang juga penting ya, yang juga penting teman-teman lakukan adalah dengan meminta maaf dan memaafkan orang yang telah menyakiti kita, itu penting tuh. Sebelum menuju ke bulan suci Ramadan, penting sekali selain minta maaf sama Allah, adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita lukai atau pernah kita sakiti, dan memaafkan orang yang pernah kita sakiti, alias tidak memutuskan hubungan. Jangan memutuskan hubungan silaturahmi. Kenapa? Apa kaitannya sama Ramadan? Nanti kita lihat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang yang memutuskan ikatan silaturahmi ibadahnya tidak diterima. Rugi banget nih capek-capek ibadah, tapi nggak diterima oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan nanti hanya karena kita memutuskan tali silaturahmi. Apa kata Allah dalam hadis surat Ahmad? Sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam dan Jumat. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang hari ini masih ada masalah sama ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, kerabatnya, nggak ada waktu lagi. Kalau engkau mau memasuki bulan suci Ramadan yang amalmu mau diterima oleh Allah SWT, nggak ada waktu lagi selain kita memperbaiki hubungan kekeluargaan kita itu. Uma akan beritahu apa mudaratnya atau apa buruknya kalau kita memutuskan tali silaturahmi. Kalau kita lihat orang itu jahat sekali sama kita, teman-teman semua, kita minta sama Allah untuk bisa memaafkan dia. Memaafkan dia sebenarnya bukan untuk dia, memaafkan dia itu untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita memaafkan seseorang, maka hati kita jadi tenang, hidup kita jadi tenang, ya kan? Tapi kalau kita marah terus-menerus, hidup kita jadi panas, hidup kita jadi banyak pikiran dan itu merugikan diri kita. Jadi kita maafin orang lain sebenarnya untuk keselamatan diri kita sendiri. Di samping kita ingin amal ibadah kita diterima. Karena Rasul katakan orang yang memutuskan tali silaturahmi maka pahalanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Perkara ingin berhubungan kembali bukan berarti harus ngeliat lagi. Seperti Rasulullah SAW dengan salah seorang budak ya, Wasi kalau nggak salah namanya Wasi ya, Wahsy namanya. Pada saat perang Uhud, Wahsy itu kan yang membunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah maafkan Wahsy kok. Hanya saja Rasul nggak bisa lagi memandang wajah Wahsy dari dekat. Karena kalau Rasulullah memandang wajah Wahsy akan teringat semua kejadian-kejadian yang menyakitkan hati Rasul. Artinya Rasul memaafkan. Begitu pula dengan kita. Kalau ada orang yang jahat, yang pernah melukai hati kita, kita maafkan. Walaupun kita nggak bisa ketemu, nggak bisa lihat wajahnya, nggak apa-apa. Tapi hati kita bersih. Kita maafkan, nggak ada dendam di sini. Begitu teman-teman semua. Itu menyelamatkan kehidupan kita. Ataupun ada lagi yang mengatakan, saya sudah menyambung tali silaturahmi tapi dia nggak mau nyambung. Itu urusan dia. Urusan kita adalah kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Urusan dia nggak mau menyambung tali silaturahmi itu urusan dia dengan Allah SWT. Urusan kita nggak ada lagi marah di sini, nggak ada benci. Kita sudah berusaha untuk menyambung, ya sudah. Itu urusan kita ya untuk menyambung tali silaturahmi. Uma mau menambahkan sedikit, ada beberapa bahaya bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini penting, menyambut bulan suci Ramadan, nggak ada lagi yang namanya terputus silaturahmi. Kita mau Allah terima amal ibadah kita dengan tidak bertikai atau tidak memutuskan tali silaturahmi. Apa bahaya orang-orang yang memutus tali silaturahmi? Pertama, orang yang memutus tali silaturahmi bahayanya adalah tadi Uma katakannya tidak diterima amal ibadahnya. Dalam hadis surat Ahmad tadi Uma katakan apa? Kata Rasulullah, Allah SWT setiap amal ibadah manusia itu diperlihatkan pada hari Kamis dan hari Jumat. Maka nggak akan diterima amal ibadah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kedua, orang yang memutuskan tali silaturahmi nggak akan dapat kasih sayang Allah. Nggak akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Sementara dalam kehidupan kita, kita perlu rahmat Allah, kita perlu kasih sayang Allah, kita perlu Allah tolong kehidupan kita, ya kan? Namun, rahmat Allah, kata Rasulullah, tidak akan turun kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi itu mendapatkan azab, teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Tirmidzi,
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih dipercepat siksaannya kepada pelakunya di dunia, serta tersimpan untuknya juga di akhirat, selain perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Jadi orang-orang yang memutus tali silaturahmi artinya memendam kebencian bertahun-tahun, maka dia akan mendapatkan azab tidak hanya di hari akhir tapi juga di dunia. Allah segerakan balasannya di dunia. Emangnya enak hidup dengan penuh kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dengki? Nggak enak, nggak tenang dalam jalani kehidupan, ya kan teman-teman semua? Jadi urusan kita adalah gimana caranya nggak bertikai bertahun-tahun, nggak benci bertahun-tahun. Minta sama Allah untuk menyembuhkan hatimu yang terluka, minta sama Allah untuk memaafkan, untuk kita mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Termasuk teman-teman semua, teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd atau teman-teman sering bilang Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du ayat ke-25, Ar-Ra'd ayat ke-25. Apa kata Allah? Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, itulah mereka yang mendapatkan kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk yaitu neraka jahanam. Jadi orang yang memutus tali silaturahmi, maka salah satu ancamannya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Termasuk dalam hadis Bukhari Muslim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi kata Allah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hal yang tidak mudah memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita, yang melukai kita. Tapi ini harus dilakukan dan jadikan ini sebagai latihan untuk dirimu, untuk berlapang dada memaafkan orang-orang yang telah melukai kita. Teman-teman ingat kan satu kisah yang sering Umar ceritain berulang-ulang. Ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat-sahabat, kan Rasul katakan, lihat tuh, yang lewat itu penghuni surga. Hari kedua juga Rasul katakan orang yang sama penghuni surga. Hari ketiga juga Rasul katakan orang ini penghuni surga. Sampai-sampai seorang sahabat akhirnya menginap di tempat orang yang disebut-sebut Rasul sebagai penghuni surga itu dan lihat ibadahnya seperti apa. Ternyata ibadahnya biasa aja, sholat 5 waktu seperti biasa, baca Quran seperti biasa, nggak ada yang istimewa. Sampai akhirnya seorang sahabat ini tanya, kamu ini melakukan apa sih sebenarnya? Kok Rasulullah selalu mengucapkan engkau ini adalah penghuni surga? Maka yang dikatakan adalah, ada satu hal yang saya lakukan yang mungkin tidak Anda lihat, bahwa saya memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya. Nggak pernah di hati saya ini ada dendam, ada marah, ada benci, nggak pernah ada kebencian di sini, nggak ada katanya. Itu mungkin satu amalan yang kamu nggak lihat, tapi saya nggak pernah punya kebencian kepada siapapun. Saya nggak pernah punya kemarahan yang berlarut-larut kepada siapapun. Saya memaafkan semua orang, semuanya yang pernah melukai saya, nggak ada kemarahan sama sekali di dalam dada saya. Maka orang inilah yang disebut sebagai penghuni surga. Orang yang berhak untuk memasuki surga Allah SWT. Kenapa? Karena hatinya bersih, teman-teman semua. Hatinya bersih dengan cara dia memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti dia dan dia pun mendapatkan hati yang lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Gitu ya. Jadi dari sekarang kita ingat-ingat lagi siapa ya yang pernah kita lukai hatinya, yang pernah kita jahati gitu. Uma mau cerita sedikit juga intermezzo ya sebelum Uma lanjutin lagi ceramah ini. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang mengirimkan pesan. Beliau katakan, "Oke, saya mau minta maaf kepada kamu." Dia katakan begitu. Kemudian Uma katakan, "Kenapa?" Karena Uma tahu orang ini baik, maksudnya bersama dengan Uma tuh selalu baik gitu, di hadapan Uma selalu baik. Dia katakan, "Aku sekarang sudah berhijrah," dia katakan. "Dan aku mau minta maaf sama kamu karena selama ini, sebelum aku hijrah, sebelum aku pakai jilbab, selama ini aku selalu ngomongin kamu di belakang," katanya. Jadi aku menyesal dengan itu, aku mau minta maaf. Terus Uma katakan, "Udah nggak usah lanjutin lagi. Eee, Lebih baik saya nggak perlu tahu apa yang, kamu bicarakan. Insya Allah kita saling memaafkan, mungkin saya juga ada salah," Uma katakan begitu, "dan semoga bisa saling mendoakan untuk jadi lebih baik." Begitu ya teman-teman semua. Jadi kadang-kadang, kalau kita melakukan kejahatan pada seseorang, kadang-kadang ada rasa gelisah pada diri kita ya, kalau kita melakukan sebuah keburukan tersebut dan penting bagi kita untuk minta maaf, tapi nggak perlu juga menjelaskan apa dosa kita kepada dia ya, nanti dia jadi marah. Jadi minta maaf secara global saja, "Saya minta maaf ya kalau saya ada salah kepada kamu," seperti itu. Lanjut, apalagi yang kita lakukan di bulan Rajab ini selain kita tadi, banyak beramal soleh dengan puasa salah satunya, kemudian kita bertobat kepada Allah, kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti atau kita, memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Yang keempat adalah mengingat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini Uma akan bahas di pekan berikutnya insya Allah. Karena Isra Mi'raj terjadinya di bulan Rajab.
ya. Bulan Rajab ini menjadi sangat penting karena ini adalah bulan di mana terjadinya perjalanan malam atau Isra Mi'raj. Di mana dalam proses Isra Mi'raj ini Allah berikan hadiah yaitu berupa perintah sholat. Selama ini Rasulullah mendapatkan berbagai macam wahyu lewat perantara malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung Rasulullah mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas Isra Mi'raj di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan iman, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental ya. Persiapan iman tuh apa tadi? Puasa, silakan. Akrab dengan Al-Quran, menghidupkan sholat malam, zikir, salawat, itu dibanyakkan, dimulai banyakkan menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan ilmunya apa aja? Teman-teman datang ke majelis ilmu, teman-teman baca, teman-teman belajar ilmu fikih misalnya, atau cara baca Quran yang baik dan benar, upgrade ilmunya dalam bidang agama. Kemudian teman-teman mempersiapkan fisik. Olahraga tuh penting loh teman-teman semua. Jangan sampai orang Islam, memang di sini ya mayoritas teman-teman yang ngafalin Quran, hari-hari ngafalin Quran terus menerus. Tapi harus diingat, tubuh kita ini kan terdirinya ada akal, ada ruhiyah, ya ada jasad. Semuanya harus punya hak, diberikan haknya. Salah satu hak tubuh kita ini adalah berolahraga. Jadi Muslim tuh harus olahraga teman-teman semua. Harus berolahraga, persiapan fisik ya. Uh, boleh nggak di tahun 2024 ini teman-teman persiapkan diri untuk konsisten dalam berolahraga sehari 30 menit misalnya jalan kaki gitu ya, keliling kompleks misalnya, atau apa yang bisa dilakukan di rumah gitu. Uma mau cerita sedikit sebelum Uma lanjutin ya, bahwa banyak terjadi di bulan Rajab ini peristiwa-peristiwa besar. Ketika kemarin Uma pergi ke Jepang, Masya Allah, orang-orang Jepang itu umurnya panjang-panjang, teman-teman semua. Dan sangat produktif. Di usia 70 tahun, 80 tahun masih bekerja. Ada yang jadi supir, ada yang mandiri ya, kakek nenek berdua jagain toko gitu. Mandiri banget. Dan ketika Uma telisik, apa sih yang menyebabkan mereka kok umurnya panjang-panjang, kuat-kuat, sehat-sehat? Ya selain makannya sehat, berikutnya adalah olahraga. Olahraganya apa? Banyak jalan. Jadi Muslim ini jangan males ya. Maksudnya Uma juga menasihati di rumah sendiri ya. Uma juga udah mau pengen konsisten berolahraga gitu. Harus ada waktu 1 hari yang diluangkan untuk kita berolahraga. Persiapkan fisik kita. Karena banyak ibadah-ibadah di dalam Islam ini perlu fisik yang kuat kan. Seperti teman-teman bisa puasa kalau teman-teman punya fisik yang kuat. Uma kemarin berangkat umroh ataupun berangkat haji. Ataupun teman-teman yang sudah berangkat umroh haji, teman-teman tahu itu pun ibadah fisik. Kalau fisik nggak kuat nggak bisa ibadah umroh, nggak apalagi haji. Jadi fisik pun juga harus diperhatikan. Gimana teman-teman mulai membiasakan pola hidup dengan berolahraga seperti itu. Kalau teman-teman mau teman-teman sehat di usia-usia selanjutnya, maka nggak ada cara lain selain jaga makan, pikiran yang bersih dan tenang ya, ibadah yang baik, dan juga harus dengan olahraga, gitu ya. Berikutnya teman-teman semua, Uma mau mengingatkan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Ini terakhir tausiah Uma pada hari ini. Di bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah ibunya Rasulullah, Sayyidah Aminah, mulai mengandung janin, yaitu janin Nabi Muhammad yang kelak diberikan nama Muhammad SAW itu pada bulan Rajab. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah pertama Sayyidah Aminah mulai mengandung janin Rasulullah SAW pada bulan Rajab ini. Setelah mengandung 9 bulan, barulah pada bulan Rabiul Awal Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah SAW. Peristiwa yang pertama, Sayyidah Aminah mulai mengandung Rasulullah SAW pada bulan Rajab. Yang kedua, pada tanggal 27 Rajab itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang akan kita bahas di pekan berikutnya. Dan itu adalah mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di peristiwa inilah di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk menuju ke atas dan bertemu dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut sebagai mukjizat yang luar biasa karena Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah berikan perintah sholat langsung. Kemudian apalagi dalam bulan Rajab itu juga terjadi kejadian Raja Habasyah yang namanya adalah An-Najasyi itu meninggal dunia dalam keadaan Islam. Kalau teman-teman belum tahu, siapa sih An-Najasyi ini? Raja Habasyah ini siapa sih? Jadi, waktu periode kota Mekah, sebelum orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, orang-orang Islam ini berhijrah terlebih dahulu ke Habasyah. Di Habasyah itu ada seorang raja yang nggak pernah zalim
sama sekali kepada seorang pun yang berada di dalam kekuasaannya. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat-sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, meminta pertolongan dan perlindungan kepada kepada Raja Habasyah atau An-Najasyi ini, beliau adalah orang yang menjaga umat Islam di Habasyah, teman-teman semua. Kedatangan orang-orang Islam ke Habasyah itu disambut dengan baik oleh Raja Habasyah yang dijuluki An-Najasyi. Raja ini memuliakan orang-orang Islam yang datang dan berhijrah ke negerinya. Maka di bulan Rajab ini Raja Habasyah ini meninggal dunia dalam keadaan muslim. Ya, itu peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang ke berapa lagi? Yang berikutnya yang terjadi di bulan Rajab adalah Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya itu wafat juga di bulan Rajab di usianya yang ke-54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir. Jadi kalau kita lihat para ulama ya teman-teman semua, ini juga yang akhirnya Uma ikuti dan Uma ingin anak-anak Maskarul Hufaz khususnya dan teman-teman juga begitu. Kalau kita lihat orang-orang hebat, mereka tuh banyak berhijrah loh. Jadi nggak diem tetap di kampungnya. Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina, kemudian Imam Syafi'i menuju ke Mekah, berkeliling kemana-mana. Imam Bukhari juga kan. Imam Bukhari dari Uzbekistan, dari Bukhara, menuju berkelana mencari ilmu ke berbagai macam penjuru dunia. Jadi inspirasi ini akhirnya Uma ambil bahwa kita ini, kalau Allah berikan kesempatan, yuk kita lihat dunia lebih luas dengan menjelajah berbagai macam tempat untuk mencari ilmu gitu teman-teman semua. Seperti teman-teman saat ini kan yang sebagian besar ada di pesantren, teman-teman kan berhijrah kan dari kampungnya masing-masing untuk mendapatkan ilmu lebih baik. Ataupun teman-teman lainnya yang merantau mungkin ya untuk melihat mencari pengalaman yang lebih banyak. Jadi kalau kita lihat orang-orang hebat ini, mereka tidak diam di kampung halamannya, tapi mereka menjelajah ya. Sama seperti Imam Syafi'i yang meninggal atau wafat di bulan Rajab di usia 54 tahun dan dimakamkan di Mesir. Termasuk juga kalau teman-teman tahu ada yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Pada bulan Rajab juga berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi ya, ketika beliau membebaskan Palestina, beliau tidak menyiapkan tentara dan peralatan perang loh Salahuddin Al-Ayyubi ini, tapi yang beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam untuk menjadi solid, untuk menjadi kompak. Dan ketika hati umat Islam telah bersatu, maka melahirkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat ya pada saat itu, sehingga berhasil untuk menaklukkan Baitul Maqdis Palestina. Jadi peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab salah satunya adalah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Palestina. Begitu ya teman-teman semua, apa-apa yang terjadi di bulan Rajab. Terakhir dari Umma pada hari ini tentu kita masih harus terus mengingat peristiwa yang di Gaza, Palestina karena sampai hari ini belum selesai, masih terus berlangsung. Sudah berapa bulan lamanya ini ya, berbulan-bulan lamanya Gaza sekarang mulai turun beritanya di antara kita, maka kita harus terus membuat terus naik dan terus teringat dan terus teman-teman doakan dalam setiap doa teman-teman di setiap sholatnya teman-teman. Jadi urusan Gaza ini sama seperti ketika teman-teman sholat untuk kedua orang tua gitu kan, selalu teman-teman doain dalam setiap sholat teman-teman. Urusan Gaza ini juga nggak boleh lupa. Teman-teman doain dalam sholat 5 waktunya teman-teman. Teman-teman doain dalam setiap sholat sunnah teman-teman. Dalam setiap teman-teman angkat tangan, teman-teman jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Itu ya, karena kita tidak pernah tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah dan senjatanya orang Islam adalah dengan doa. Begitu teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini. Setelah ini silakan rencanakan mau ibadahnya seperti apa di bulan Rajab ini. Ada satu atau dua yang mungkin mau diperbaiki. Mungkin nggak bisa sekaligus memperbaiki semuanya, tapi ada sesuatu yang lebih baik ibadahnya di tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik ibadahnya di bulan-bulan sebelumnya. Buat resolusinya, buat planningnya, buat rencana belajarnya atau rencana ibadahnya seperti apa supaya Rajab ini berlalu dengan penuh manfaat ya. Bulan Rajab ini nih saatnya kita menanam. Ulama mengatakan bulan Rajab ini saatnya menanam amal-amal soleh. Bulan Sya'ban saatnya menyiram, menumbuhkan, menyiram amal-amal soleh. Bulan Ramadan justru saatnya memetik. Jadi bukan bulan Ramadan baru mulai menanam. Bulan Ramadan tuh justru saatnya memetik, dimulai dari sekarang persiapannya. Wallahu a'lam. Begitu sekian dari Uma. Kita ketemu lagi insyaallah Jumat depan dengan pembahasan Isra Mi'raj insyaallah. Semoga hari ini bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.